Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, friend. Nah, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, friend. Kali ini saya mau sharing mengenai menghemat BBM ya. Untuk konsumsi BBM itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dan kondisi si mobil itu sendiri ya. Makanya dilihat, didengar, dan dirasakan. Nanti kita bahas satu persatu. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe ya. Mau di like ya silakan di like ya kan, komen silakan di komen. Nah yang terakhir yang lebih penting ya, di share ke yang lain biar yang lain juga paham, jadi nggak banyak. Nah, Kepen, sekarang yang ke berapa ya? Kepen, sekarang yang keempat. Poin yang keempat adalah jalur BBM, bahan bakar minyak. Ya, dari tangki sampai ke injektor. Apa yang harus kita lakukan? Ngeceknya agak susah ya. Yang kita lakukan hanya bersihin aja, wes yang paling gampang. Apanya yang dibersihin Om? Nah, ini ya bismat lah, jalurnya lah dibersihin lah ya. Yang pertama dari tangki bensin. Kita yang simpel aja dulu ya. Yang simpel tangki bensin, filter kan biasanya ada filter dari tangki bensin, keluar ada filter. Filternya ini dibersihin dulu. Kalau memang udah kebanyakan kotoran ya, wis gantilah, paling berapa, 1.000, 1.50 ya. Filter dibersihin. Setelah filter bersihin, nah selangnya itu. Jadi dari filter sama yang dari kan ada dua jalur biasanya. Jalur dari tangki ke injektor atau karbu, terus ada jalur balik dari karbu atau injektor ke tangki. Nah itu copot dulu, yang dari tangki copot, yang dari injektor atau karbu copot. Setelah dicopot, tiup pakai angin di salah satu ujungnya aja ya, pang, sampai keluar kotoran-kotorannya. Kalau perlu tuh masukin lagi bensin, semprot, atau pakai yang apa, karburator cleaner, semprot, tiup. Simpel kan? Yang penting mau ya, yang penting mau usaha ya. Terserah mau ke bengkel minta dibersihin silakan, mau bersihin sendiri nggak masalah. Saya nggak mengharuskan bersihin sendiri ya. Mau duit ya maling bengkel baik ya, bari enteni udut ngopi, enak melen ya urip ya gitu kan. Oke. Nah itu yang dari tangki bensin ya. Itu ada filter bensin dan jalur bensinnya. Oke. Kemudian setelah jalurnya itu dibersihin, ada pipa yang agak gede terus ke injektor ya. Kalau yang injektor, kalau yang karburatornya bersihin ya. Kalau perlu yang membran oli ya, membran bensin ya. Itu kan ada yang masih pakai membran ya, putaran mesin, ada pompa yang mekaniknya. Itu juga silakan dibersihin, nggak masalah. Oke, dibersihin, karburator bersihin, membrannya bersihin ya, bukan membran, siapa jenenge ya, pompa lah, pompa mekaniknya tuh bersihin. Nah kalau yang injeksi silakan injektornya itu dibersihkan. Caranya piye Om? Nah untuk yang injektor saya udah pernah upload di video DIY membersihkan injektor bensin ya.
kalau nggak salah itu judulnya. Silakan dilihat caranya gimana, terutama yang pemakai Hyundai Trajet ya. Itu saya kebetulan waktu itu bikin videonya itu pakai Hyundai Trajet. Jadi caranya seperti itu, dicopot ya. Setelah dicopot nanti pakai karburator cleaner ya. Di situ memang kita efisiennya minta ampun ya. Selangnya boleh nutur ya, ngerti nutur orang mungut di tong sampah ya, selang sambung-sambung, masukin ke injektornya colokin kabel, masuk ke aki, kasih saklar ya kan, terus masukin ke karburator cleaner, pencet saklarnya, pencet sot seperti itu friend. Itu cara yang paling simpel dan kreatif banget ya, kreatif. Oke friend, jadi yang pasti dari filter dibersihin, kemudian karburator atau injektor dibersihin, atau ada apa namanya yang mekanik pompa bensinnya tuh, itu juga dibersihin ya kan. Setelah bersih dipasang lagi, kemudian kita coba. Nah seperti itu cara yang paling simpel, bahkan bisa dilakukan sendiri. Terus ada lagi cara yang kedua. Nah ini saya dapat resep dari Pak D Suryadi Serpong ya. Suryadi apa Suryadi Serpong Om? Ya namanya Mas Suryadi di Serpong. Oke Pak D, saya sedikit sharing ilmu jenengan nih ya. Jadi Pak Suryadi ini punya resep begini untuk mesin injeksi ya, untuk mesin injeksi. Karena teorinya injektor itu mengkabutkan bensin menjadi butiran-butiran halus. Makin halus itu makin bagus ya, makin halus makin bagus. Kepriwe carane? Nah caranya ngene ya. Kalau misalnya punya duit ya, ganti injektor yang lubang-lubangnya kecil, lebih kecil. Misalnya jenengan pren-pren punya injektor lubangnya 1 mm, ganti yang lebih kecil, misalnya 0,6, tapi lubangnya lebih banyak. Nah, misalnya 4, cari yang lebih banyak, misalnya 8, 12, 24, 30, 100, nggak masalah kalau ada. Ganti injektornya itu yang lubangnya banyak tapi lebih kecil, biar nyemburnya tuh lebih halus. Itu yang pertama. Yang kedua, pompa bensin. Nah, karena tekanan bensin itu dipengaruhi atau dibuat oleh pompa bensin. Pompanya makin kuat, tekanan makin kuat, pengkabutannya lebih halus. Pengkabutan lebih halus, pembakarannya lebih sempurna, sehingga tenaganya optimal. Hubungan kan sama yang sebelumnya, apa, kompresi. Kurang andel sih. Makanya saya sharing di sini biar paham cara kerjanya tuh seperti itu, ya kan? Nah Pak Suryadi ini, Pak D, menyarankan jika mobil kita itu 1000 cc, pakailah pompa yang cc-nya lebih besar. Tapi dimensi sama ya, tapi pompanya aja. Jadi kita cari pressure atau tekanan yang lebih besar. Misal mobil kita 1000 cc, kita pakai fuel pumpnya yang punya mobil 2000 cc. Tuh. Terus ada pertanyaan, Om, yang common mobil apa Om? Ya jangan tanya saya bukan orang bengkel,
Saya mah jarang ketemu mobil kalau nggak mobil sendiri. Ya, saya nggak paham. Terus priwe om? Ya tanya ke bengkel lah, atau tanya ke toko spare part, bawa barangnya. Mas, saya nyari barang yang segini tapi buat mobil yang 2000 cc, dimensinya sama. Selesai. Yang penting ada duit. Ya, ada duit, beli. 1000 pakai yang 2000 cc. Yang 2000 pakai yang 2000, yang 3000 cc. Gitu. Pakai yang lebih tinggi. Presurnya, tekanannya, agar pengkabutannya lebih maksimal. Tuh resepnya, silakan friend-friend coba ya. Tuh, itu aja dari saya. Oke, silakan dilihat, didengar, dan dirasakan di mobil friend-friend semua ya. Kalau memang ada dananya, silakan ganti fuel pump atau pompa bensin yang presurnya lebih besar. Cari referensi di Google ya, browsing di Google, atau tanya dengan bengkel-bengkel yang Anda kenal, atau dengan komunitas tempat Anda. Silakan tanya, silakan sharing, ya kan? Nah, gitu friend. Terus jangan tanya ke saya semua, saya juga belum tentu paham. Saya cuma sharing doang, pengalaman sharing seperti ini. Oke friend, seperti yang sudah-sudah, jangan lupa di-sharing ke friend-friend yang lain, agar manfaat ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain, teman-teman yang lain, masyarakat umum, sehingga jadi paham. Ini loh, mesin ini pengaruhnya gini-gini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.